Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Mod Atrok. Kali ini saya akan membahas bisnis dengan belut. Sekarang kita lihat bagaimana cara-caranya yang berada di tempat kediaman Pak Asep Belut. Pak Asep Belut. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tanya-tanya atau kupas-kupas ke Pak Asepnya langsung ya pemirsa. Assalamualaikum Pak Asep. Alhamdulillah damang. Bagaimana ini proses ini ke belut ini? Baik, ini Pak dulur-dulur sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang, belut, kayak diantar. Sebetulnya profesi saya memang tadinya bukan belut. Biasanya kita ini profesinya nyadap karet. Cuma dalam kondisi cuaca hari ini tuh, aduh, ada rese gitu kalau untuk nyadap. Jadi kita mikir, saya menekuni belut itu sudah hampir 3 tahun. Cuma awalnya kita ngurak aja gitu, ngurak, kemudian coba kita ternak. Namun sampai kita membuat satu paguyuban khusus untuk para pengobor dan pengurak belut gitu. Cuma kita koordinir, kita coba masukkan ke pasar, akhirnya sekarang mulai membuahkan hasil. Jadi kita coba pasarkan belut ini, sudah kita kemas. Kalau dulu di Jawa Barat main ke Garut sekitar daerah Leles atau juga di Bandung daerah Dayakolot, mungkin akan kita lihat di pinggir jalan tuh ada deretan kantong-kantong belut ya. Kantong belut tidak dalam kemasan begini. Nah, saya pikir kalau pakai kantong plastik gitu, kalau kita pakai kantong plastik di jalan, pertama resikonya belut itu tidak habis semua. Jadi memang kalau pakai plastik udara juga perlu ini, kemudian keamanan belut suatu saat kalau cuaca agak panas dia akan berontak dan khawatir keluar dari plastik. Nah, kita coba mengumpulkan botol-botol ini. Ini botolnya kita kumpulkan dari apa namanya? Ya, kita ambil di tong sampah atau di mana yang jelas itu limbah semuanya. Itu limbah. Kita contohkan ini beberapa botolnya dan di situ. Contoh botolnya. Ya, maaf ya pemirsa, ini rongsokan sebetulnya. Ini ada yang pakai ini jadi mudah nanti untuk saya pertimbangannya kalau pakai botol ini, pertama botolnya sebetulnya nggak usah beli ya. Kalau kita jalan-jalan ada aja botol, ambil aja, insya Allah nggak dimarahi oleh tetangga atau apa. Cuma kalau skala banyak mungkin kita kerjasama dengan tukang rosok gitu. Tukang rosok kita beli satu bijinya sekitar Rp600. Nah, keamanannya kalau kita pakai botol ini, sebetulnya ini sengaja kita tutup itu sebetulnya biar belut itu tidak loncat. Nah, mungkin pemirsa berpikiran, wah ini bakal mati belut soalnya tidak ada lubang udara. Nggak usah khawatir, kita bolongin di sininya pakai paku. Jadi insya Allah belut ini aman, dan belut yang pakai botol ini sebetulnya bisa bertahan sampai 2 pekan. Asal tiap hari kita ganti airnya. Cuma pemirsa, kalau misalnya belut ini kita simpan botol selama 2 minggu, kan tujuannya kita menjual belut gitu ya, bukan beternak di sini. Nah, kalau pemirsa ingin beternak mungkin itu di agenda lain, silahkan datang ke rumah saya di sini. Jadi mungkin tadi Mang Ujang menyampaikan bahwa saya ini Asep Belut, dan terserah lah. Yang jelas di ijazah saya bukan Asep Belut, cuma mungkin karena profesi hari ini coba kita bismillah dengan usaha ini. Belut ini kalau kita kemas dalam bentuk ini tuh, dalam bentuk botol, mungkin ada yang kelihatan agak besar, ada yang kecil, tapi kalau kita lihat jumlahnya mungkin yang ada besarnya itu ini lebih sedikit. Ini nggak usah khawatir masalah
banyak sedikitnya, yang jelas nilai gizi sama, berat timbangan belut ini sama. Kita jual dalam botol ini beratnya 1/4 kilo atau 250 gram ya, 250 gram. Pemirsa perlu diketahui, saya menjual botol ini, satu botol ini belut segini tuh di Rp20.000. Saya kasih bonusnya apa? Botolnya boleh dibawa pulang gitu ya, boleh dibawa pulang pemirsa. Nah, kalau kita bertanya kok isinya seberapa biji sih ini, berapa ekor gitu ya, belut ini isinya kalau yang kecil-kecil ini bisa 20 ekor. Berarti kalau pemirsa membacain 20 ekor harga 20.000, 1.000 perak. 1.000 perak itu apalah harga 1.000 perak sekarang bala-bala aja 2.000 dapat 3 loh pemirsa. Jadi lah nilai gizinya bisa pemirsa baca, nanti saya jelaskan sedikit tentang vitamin dan sumber yang ada di dalam belut ini, kandungan kalori, kandungan vitamin, protein dan sebagainya. Dibandingkan dengan telur dan daging sapi itu hanya kalah sedikit dalam sisi protein. Jadi proteinnya di bawah 4,8 gram di bawah sapi. Yang lainnya belut di posisi pertama. Baik pemirsa, yang kita utamakan kan saya tidak membahas masalah gizi belut. Yang jelas kalau di Jawa Barat belut itu sudah jadi, orang Sunda bilang kaca pangan lah istilahnya. Kadang-kala gini, anak-anak sekolah sekarang itu di masa pandemi corona ini ya, saya rasa bukan libur, cuma bahasanya belajar di rumah ya. Otomatis kan dia akan dipacu untuk berpikir jauh lebih keras. Ini tantangan bagi kita selaku orang tua ya. Saya punya anak, dia hobi banget makan belut. Selama hampir 2 tahun ini ya alhamdulillah gitu. Kalau ranking sih belum nyampe ranking 1, yang jelas dia jarang sakit. Kemudian cara berpikirnya lumayan. Orang Sunda bilang begini, kalau anak kita bodoh atau bukan bodoh ya, kurang lincah, kurang semangat belajar, cing neangan belut sawah gitu, bahasanya gitu, belut sawah. Saya sengaja menjualkan ini tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pemirsa saja, para pecinta belut. Insya Allah kalau masalah harga tidak beda dengan harga di pasar. Pasar yang saya mitrakan dalam usaha untuk standar harga itu di pasar Cikurubuk, pasar Halangan, pasar Langkap, pasar Majenang, semuanya insya Allah harganya sama. Karena di pasar itu semuanya ada harga sama dalam satu sisi produk jual. 1 kilo belut di pasar Cikurubuk, di pasar Langan, Banjar dan Majenang 70.000 hari. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau beli atau adik-adik semua ya, beli belut segini wah mahal banget, bisa nggak 15.000? Banyak sekali yang gitu. Saya bilang insya Allah lah nanti ke depannya kalau harga belut sudah turun. Oke, itu sedikit tentang harga belut, kemudian saya cara pengemasan. Yang jelas saya ajak pemirsa, ya kita coba nikmati makanan produk ikan yang ada di kampung kita. Sebetulnya saya permudah gini karena kalau kita mancing sekarang di sawah seputar kita, hanya untuk mendapatkan 10 ekor aja butuh apa ya, ketelatenan tersendiri. Mang, nanti belutnya ya. Nah itu mungkin pemirsa ingin tahu lebih jauh kok bisa sampai di botol ini. Jadi kita lihat, saya di belakang rumah ada stok belut yang akan kita pasarkan. Jadi nanti pemirsa akan saya ajak untuk melihat belut yang tadi malam saya baru tangkap. Sebetulnya bukan diurek, memang saya ngurek udah hampir 2 tahun lebih ya. Alhamdulillah belum dapat untung belut sekilo aja, ngurek seharian mas gitu. Tapi saya memegang paguyuban kebetulan untuk wilayah kecamatan Cineam, kemudian daerah Karangjaya sampai Lakbok, Majenang, terus ke seputar Cilacap, Wonorejo, kita punya paguyuban para pengobor gitu. Jadi kemarin kita menjelang musim hujan ini kita kumpul gimana caranya. Alhamdulillah di Majenang kita memegang 10 pengobor. Satu malam bisa mendapatkan insya Allah 1 kintal itu tidak kurang. Karena
saya lihat sudah teruji kemampuan mengobornya. Mengobornya tidak pakai senter, kemudian dicapit, nggak begitu. Kalau ke daerah Jawa Barat mungkin kalau ngobor itu dilakukan setelah tanah sawah itu dibajak atau dicangkul. Nah, otomatis kalau posisi ngobor setelah kita cangkul atau kita traktor, belut akan luka, kondisinya kurang sehat lagi. Tapi kalau di daerah sana, di daerah yang puluhan hektar luasnya sawah, itu ngobor setelah padi itu kita panen, sebelum dibajakan direndam dulu pakai air. Nah, di situ pemirsa posisi ngobor. Namun sekarang pakai strum ngobornya, nggak pakai golok, nggak pakai apa. Tidak merugikan karena strum ini hanya memingsankan belut 2 menit. Setelah itu normal kembali. Baik, itu sedikit tentang perjalanan saya mengemas belut sampai segini. Mudah-mudahan pemirsa ada yang berkenan, kiranya tertarik. Adapun kalau pemesanan untuk daerah seputar Kecamatan Cineam khususnya dan Karangjaya, saya pusatkan penjualan tuh di Ciluncat, di daerah jalur antara Cineam sampai Ciluncat. Nanti pemirsa sebelah kanan nanti ada tambal ban, lahan yang luas, banyak ban-ban bekas di situ. Nah, saya membuat lapak di situ, digantung-gantung penjualan belut, dan alhamdulillah warga sana ada yang ini yang udah siap dipasarkan pemirsa.